Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Lila kembali di materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan untuk kelas 3 SD pada tema 1 subtema 4. Anak-anak, tanaman ini mengalami pertumbuhan seperti halnya pada manusia dan hewan. Tanaman ini memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif melalui perkawinan, yaitu dengan biji. Yang kedua yaitu secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan, yaitu dengan bagian tubuh tumbuhan. Kita bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan generatif. Pada tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah inilah yang akan menghasilkan biji. Contoh, pada tanaman yang berkembang biak dengan biji itu ada buah mangga, ada pohon jeruk, ada buah semangka. Ini kalian perhatikan, ada biji yang ditanam di tanah. Lama-kelamaan dia akan berkecambah. Kemudian membentuk akar dan menjadi tanaman baru. Yang di bawahnya ada contoh pada buah mangga. Ya, di situ ada pohon mangga yang sudah besar. Dia akan berbunga. Ketika di bunga ini terjadi pembuahan dan selanjutnya menghasilkan buah. Di dalam buah mangga terdapat biji. Biji buah mangga ketika ditanam di tanah dia akan tumbuh akar. Selanjutnya akan tumbuh tunas baru dan menjadi pohon kecil. Pohon kecil akan tumbuh menjadi pohon besar. Begitu seterusnya ya. Untuk yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif atau tanpa biji. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami tanpa bantuan manusia, vegetatif buatan yaitu dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara umbi batang, umbi lapis, umbi akar, ada tunas daun, spora, akar tinggal atau rizoma. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Anak-anak bisa lihat pada kentang dan ubi jalar. Nah, ini ada gambar ubi jalar yang sudah tumbuh tunas baru. Yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis ini adalah pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri atas cakram dan akar serabut. Contohnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang selanjutnya yaitu umbi akar. Di situ ada gambar pada ketela pohon. Jadi anak-anak, umbi akar yaitu tanaman yang akarnya membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas.
Contohnya ada bunga dahlia, ada buah wortel, ada lobak dan singkong. Selanjutnya tunas dan tunas daun. Beda ya. Kalau tunas itu tumbuhan baru atau anaknya akan tumbuh di dekat pohon induknya. Contoh pada pohon nanas, ada pohon bambu, ada pohon pisang. Sedangkan tunas daun yaitu tunas baru akan tumbuh di tepi daun. Contoh pada cocor bebek. Nah, berikut adalah contoh tanaman cocor bebek dengan tunas daun, sedangkan pisang dan bambu dengan tunas. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Contohnya suplir, lumut, paku-pakuan. Jadi di sini di bawah daun itu ada spora. Spora ketika jatuh ke tanah dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya akar tinggal atau rizoma adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya pada kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Sebenarnya contohnya banyak ya, ada mencangkok, ada okulasi atau menempel, ada setek, ada merunduk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mencangkok. Apa sih itu mencangkok? Mencangkok merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu dengan dibantu manusia. Caranya yaitu dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Nah, di situ ada gambar ya. Pertama yang dilakukan mengupas kulit dari batang. Setelah dikupas, dihilangkan kambiumnya yang ada pada batang, dihilangkan dulu. Kenapa dihilangkan? Agar tidak tumbuh kulit baru. Setelah dihilangkan, diberi tanah dan dibungkus. Ketika sudah tumbuh akar baru, batang pada yang dicangkok tadi dipotong dan ditanam di tanah dan jadilah tanaman baru. Apa sih keunggulannya mencangkok? Dia akan lebih cepat berbuah daripada menanam dari biji. Misalnya mencangkok buah mangga ya, menanam dari bijinya dengan menanam dimulai dengan mencangkok. Dia akan lebih cepat berbuah. Tapi dia memiliki kelemahan. Akar yang dihasilkan yaitu akar serabut, jadi dia tidak begitu kuat, beda dengan yang berasal dari biji. Nah, sekarang coba dikerjakan lembar kerja siswanya ya. Anak-anak coba kelompokkan perkembangbiakan tumbuhan di sekitar tempat tinggal anak-anak, termasuk pada perkembangbiakan biji, tunas, umbi batang atau umbi akar atau umbi lapis atau tunas daun atau rizoma. Dicari 10 tumbuhan. Terima kasih, semoga ilmu yang anak-anak peroleh bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.